Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore, sahabat-sahabat Rumah Inspirasi, peserta belajar composting online, batch ke-44. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat karena teman-teman sudah memutuskan untuk belajar composting dan sudah mengikuti proses follow-up-nya. Walaupun sampai program ini berakhir, follow-up-nya berakhir, saya belum menerima satupun foto tugas dari teman-teman. Tidak apa-apa, silakan nanti diselesaikan tugasnya dalam waktu katakanlah 4 minggu ke depan, karena kita masih ada grup WhatsApp bersamanya sampai 4 minggu ke depan. Kembali bertemu dengan saya Andito, Motifarmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur, dan sore hari ini kita akan membahas secara umum, secara luas, secara langsung apa yang menjadi materi dari belajar composting online di batch ke-44 ini. Baik, saya mulai share screen teman-teman semua, dan ini dia yang merupakan menjadi judul full Zoom kita, yaitu 8 langkah mudah mengubah sampah rumah tangga menjadi pupuk organik. Wah, kenapa ada 8 langkah ya, Mas? Bukannya follow-up-nya hanya ada 7. Itu dia. Langkah ke-8 ada di dalam materi di sore hari ini. Ya, perkenalkan kembali, saya Wayan Dito, tinggal di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Saya praktisi composting sejak tahun 2014. Saya dari 2 anak homeschooling. Kalau dimudahkan, 2 bulan lagi sudah jadi 3 anak homeschooling. Seharinya sebagai urban farmer, digital marketer, dan konsultan dan edukator gaya hidup sehat. Bersyukur sejak tahun 2017 membantu lebih dari 100 sahabat memiliki instalasi hidroponik dan komposter di rumah mereka masing-masing. Selain itu, tidak hanya perorangan, bersyukur bisa bersamai teman-teman dari TNI, Kejaksaan, dari sekolah, PLN, Sudin Ketahanan Pangan, dan sebagainya. Perusahaan pun juga bisa membantu beberapa kegiatan CSR atau kegiatan yang terkait dengan wawasan lingkungan untuk mereka, lalu kemudian tidak hanya di sekitar Jakarta, namun juga sampai ke luar kota juga, sampai di NTB, NTT, Jawa Timur, Jawa Barat, dan syukur di tahun lalu, ya sudah 2 tahun yang lalu berarti, sempat menjadi bagian dari vokasi pengolahan sampah di Purwakarta dan Bekasi. Tidak hanya secara offline, tapi juga secara online, juga menyediakan kelas-kelas secara online, dan ini bersama teman-teman mahasiswa untuk mengajak mereka lebih bisa memahami bahwa di dalam proses produksi apapun bisa menghasilkan sampah, maka perlu memberikan perhatian khusus terhadap sampah agar terjadi sirkular ekonomi, tidak hanya membuang begitu saja, dan itulah yang ingin diterapkan kepada teman-teman dari mahasiswa. Nah, 8 mudah, apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama tentu mindset ya, teman-teman semua di keluarga kita yang pertama, dan penting sekali mengingat mindset ini data 2022, nanti ada lagi data 2023, jumlahnya kurang lebih sama secara umum timbulannya, dan sama tuh dari persentase ya, kalau dari jumlahnya sepertinya meningkat dari tahun 2022 ke tahun 2023, itu pun yang tercatat, dan masih ada sekitar 6 juta ton per tahun sampah yang tidak terkelola, dan itu semua berasal dari rumah tangga dan sampah makanan atau sisa makanan. Oleh karena itu, bila pola persampahan kita tidak berubah dan terus dilakukan setiap hari, maka kemampuan TPS dan TPA saya akan semakin lama semakin menipis. Jadi apa solusinya? Composting ya, tentang untuk memilah dan mengolah sampah dari sumbernya. Mengapa perlu melakukan composting? Karena 40-80% tumpukan sampah bisa dikurangi, setiap sampah terpilah bisa menjadi manfaat, memiliki nilai ekonomis, menyuburkan tanah, membuat ekonomi bersih dan menyehatkan. Nah, kategori sampah kita bagi 2, yaitu yang organik dan organik. Di dalam kesempatan belajar ini, gampang saja semua organik yang berasal dari hewan maupun tanaman yang secara langsung. Itu dia, kulitnya, sisanya, itu adalah dari organik, sedangkan yang selain itu, yang biasanya ada pemrosesan lebih lama, termasuk di dalamnya kertas ya, teman-teman semua, ada kaca, aluminium, besi, plastik, dan botol, dan sebagainya, kardus, nah itu termasuk bahan-bahan anorganik, termasuk kertas atau tisu. Saya termasuk mengategorikan mereka sebagai benda yang anorganik, karena benda-benda itu kalau tidak diapa-apakan di dalam udara terbuka, sampai hitungan tahun juga ya segitu-segitu aja bentuknya. Mungkin ada penyusutan, tapi setelah bertahun. Nah, itu tidak termasuk dalam kategori sampah yang organik. Jadi ada yang terurai dan yang tidak mudah terurai. Sampah anorganik yang tidak mudah terurai. Oke, prinsip 3R dulu teman-teman semua sebelum kita masuk ke dalam teknis, bahwa dalam 3R yaitu di reduce, reuse, recycle. Reduce-nya ini ya, menguranginya ini menjadi sangat penting. Karena itu saya mengajak teman-teman semua, yuk kita mulai mengurangi apa yang perlu bisa kita kurangi. Salah satu yang paling
dilakukan setiap hari oleh manusia adalah konsumsi, makan, belanja ya. Ketika belanja ke pasar, sayuran dan segala macam, ketika teman-teman sudah tahu bahwa akan belanja, akan membeli sesuatu yang basah, sesuatu yang akan mengotori plastik dan Anda tidak akan pakai plastiknya, saya mengajak teman-teman semua untuk memiliki, untuk menggunakan wadah-wadah berkali pakai sehingga benda-benda organik ini yang kemudian basah ini tidak mengotori plastik, tetapi hanya mengotori wadah yang kita pakai dan bisa kita cuci kembali, sehingga kita bisa mengurangi 1 sampai 2 lembar bahkan berlembar-lembar plastik setiap kali kita belanja. Ya, reduce-nya dulu, lalu kemudian tentu kalau mau lebih lagi kita bisa menggunakan kantong plastik yang berkali pakai sehingga apapun belanjaannya bisa terus menerus kita pakai kantongnya, atau kemudian kalau di rumah saya bikin kantong dari jaring gitu ya. Nah, jaringnya ini yang kemudian bisa dipakai terus. Jadi mengurangi plastik lagi. Begitu ya teman-teman, baru kita kemudian reuse, kita pakai ulang lagi, baru kemudian recycle. Ini paling belakang. Setelah kemudian kita berusaha mengurangi, baru yang kita miliki kita coba pakai ulang, baru kemudian kita guna ulang. Begitu ya teman-teman semua, atau daur ulang paling bawah. Oke, setelah itu sampah kering kita pilah, bisa banyak sekali manfaatnya. Bisa, salah satunya adalah bisa kita setorkan ke bank sampah. Nah, ini dia ya, ini salah satu kegiatan yang pernah saya lakukan, yaitu cukup rutin ke bank sampah karena sampah anorganiknya cukup banyak yang kemudian daripada dibuang kemudian dikumpulkan sesuai jenis dan bisa disetorkan di bank sampah. Nah, ini ada beberapa aplikasi pendukung gerakan minim sampah, dan per hari ini saya kurang lebih mungkin seminggu atau 2 minggu yang lalu saya dapat informasi dari siklusnya langsung bahwa mereka menyudahi praktek untuk melakukan proses isi ulang ini. Padahal ini waktu awal-awal berdirinya amat sangat membantu saya dalam melakukan proses isi ulang. Namun ternyata memang akhirnya keekonomian di dalam proses melakukan proses penghematan ini ternyata mungkin tidak mudah ya. Lebih gampang pakai botol sekali pakai atau kemasan yang berkali pakai, kemasan-kemasan, memproduksi kemasan lebih banyak daripada kemudian menyediakan sarana agar kita bisa mengisi ulang. Sepertinya tidak mudah gitu ya, sehingga kemudian perusahaannya menyatakan diri selesai, tidak lagi menghadirkan katakanlah jasa untuk isi ulang seperti ini lagi. Sangat disayangkan, tetapi ya itulah kenyataannya. Mudah-mudahan dukungan terhadap gerakan minim sampah ini akan semakin masif sehingga aplikasi-aplikasi yang seperti itu ini tuh mendapat dukungan, dapat insentif sehingga bisa membuat pola-pola sebagian besar masyarakat yang berada di ekonomi menengah ke bawah gitu ya bisa memanfaatkan ini, karena jumlah plastik, jumlah kemasan bergerak itu lebih banyak di level bawah. Kalau orang-orang yang sudah katakanlah well educated gitu ya, yang kemudian katakanlah punya budget, punya dana untuk melakukan penghematan, untuk kemudian membeli barang-barang yang lebih efektif, lebih baik, dan kesadaran lingkungannya tinggi, itu sebetulnya ya lebih sedikit jumlahnya, gitu yang kemudian mudah-mudahan bisa menjadi sebuah kebijaksanaan tersendiri, kebijakan tersendiri bagi siapapun yang akan memimpin Indonesia nantinya. Oke, dan ada armada kemasan yang bisa mengambil sampah-sampah kita berbagai kategori, namun kita yang kemudian memberikan kontribusi ongkos jalannya. Ada Duitin yang bisa mengolah popok, yang bisa mengambil sampah-sampah terpilah di sekitaran DKI Jakarta. Nah, ini bisa diunduh apps-nya, coba dicoba gitu ya. Armada kemasan ini modelnya ada di Instagram. Oke, yuk kita mulai memilah sampah kita, dan yang langkah kedua kita siapkan 2 tempat sampah. Teman-teman belum ada yang menyetorkan gambarnya, tidak apa-apa, yang penting pastikan tempat sampahnya adalah tempat sampah yang bisa dicuci kembali, karena itulah kuncinya supaya kemudian kita bisa sustain melakukan proses pemilahan dan pengolahan sampah organik. Dan langkah ketiga kita tentukan metode compostingnya. Teman-teman juga belum menyetorkan fotonya, dan ini dia metode composting itu ada beberapa macam. Saya ingatkan lagi, ada yang paling simple yaitu menggunakan lubang organik, yang menggunakan biopori supaya bisa lebih dalam untuk menjadi lubang-lubang penyerap air. Lalu kemudian pakai komposter yang bisa menghasilkan pupuk cair dan pupuk padat. Ada model kompos pot, tidak ada pupuk cairnya, namun benda-benda
untuk membuatnya banyak sekali ada di sekitar kita, bisa dimanfaatkan. Lalu kemudian ekoenzim. Wah, ini kalau jadi keren banget barangnya, bendanya untuk kemudian melakukan proses sanitasi, bersih-bersih, desinfektan di sekitar rumah kita, namun prosesnya lumayan panjang, yaitu 3 bulan proses fermentasinya. Nah, ini silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Dan ini yang lagi saya pelajari, saya nikmati, yaitu mengompos dengan menggunakan maggot flex soldier fly. Ini super cepat, karena kalau mau dibandingkan menggunakan komposter itu 14 hari, kalau pakai maggot BSF cukup 2 hari saja sudah langsung terkompos mereka, dengan catatan jumlah maggotnya jumlahnya cukup ya, sesuai dengan takaran sampahnya. Kalau kelebihan ya mungkin bisa jadi ada proses-proses yang harus dijalankan terlebih dahulu. Nah, langkah keempat kita membuat mall, dan teman-teman belum nyetorkan fotonya juga. Lalu langkah kelima siapkan penggembur. Ya, mall ini adalah sekali lagi ini adalah sebuah zat atau sebuah cairan yang kita buat. Saya memberikan informasinya yang menggunakan air beras dan gula untuk menghadirkan bakteri-bakteri pengolah sampah. Ya, dengan memberikan mereka maka prosesnya akan jadi lebih cepat. Nah, yang kelima kita siapkan penggembur. Penggembur adalah benda organik yang bisa menyerap air, bisa dedak, bisa abu gosok, bisa serbuk kayu. Silakan untuk kemudian mengatasi hal-hal yang mungkin timbul dari proses composting. Misalnya hal-hal itu ada aroma, ada belatung lain gitu ya, bukan belatung BSF. Dulu saya lihat belatung BSF kaget gitu ya. Sekarang sih senang kalau sampai kedatangan belatung BSF di komposter saya. Dan yang pengen dijauhkan kan justru belatung-belatung dari lalat-lalat lain ya. Lalu kemudian yang keenam kita cacah sampahnya, karena dengan sampah yang tercacah akan mempercepat prosesnya. Lalu kemudian langkah ketujuh kita saatnya composting. Ini yang keenam juga teman-teman belum setoran, yang kelima belum setoran, yang ketujuh kita waktunya composting, dan teman-teman juga belum setoran fotonya, tidak apa-apa. Jadi silakan teman-teman nanti tinggal melanjutkan proses belajarnya. Kita akan ada grup WhatsApp-nya selama 4 minggu ke depan. Oke, saya cerita sedikit. Saya awal juga dari composting di tahun 2014. Ini Mbak Wildayanti sebagai mentor saya yang pakai baju hijau yang menunjukkan bagaimana cara proses pengolahan sampah, dan sampai hari ini komposternya masih saya pakai, dan sampai hari ini saya melakukan proses composting. Di tahun 2024 ini berarti mau jalan 10 tahun. Wah, luar biasa ya perjalanannya. Nah, ya awalnya sama teman-teman semua mencacah sampah juga, lalu kemudian saya berikan mikroba juga. Waktu mikrobanya mikroba dalam bentuk serbuk gitu ya. Lalu kemudian menambahkan penggembur juga, itu penggemburnya ada formula abu gosok dan abu gunung Merapi apa yang kayak gitu-gitu. Namun kita sudah bisa substitusi, seperti bakteri ini kita bisa substitusi dengan mol air beras dan gula, lalu ini bisa kita substitusi dengan sekam bakar dan sebagainya. Lalu kemudian kita masukkan ke dalam komposter dan bisa dipanen waktu 10-14 hari. Nah, kebetulan komposternya model pintu samping yang bawahnya rembes ke bawah. Jadi sebetulnya tidak didesain untuk dapat pupuk cair, namun kebetulan ada panci yang bisa dipakai buat menampung. Saya dapat pupuk cairnya, dan ini yang saya produksi. Lalu kemudian pupuk padatnya yang jelas ya, setelah proses 10-14 hari, ya, saya biasanya panen kalau sudah penuh, baru saya ambil, sehingga nanti turun, isi lagi, dan terus seperti itu. Nah, sampah organik ini yang kemudian bisa menjadi pupuk. Ya, pupuk yang luar biasa sekali. Dan kalau ekoenzim, ini ada formulanya, formula 1:5:10, yaitu kalau satunya gula merah, 5-nya itu adalah kulit buahnya, lalu 10-nya adalah air. 1:3:10 ya. Jadi 50 gram gula merah, 150 gram kulit buah, baru kemudian 500 ml air. Nah, tinggal disesuaikan saja. Kalau wadahnya bisa 1 liter, nah berarti tinggal dikali 2 saja sesuai kebutuhannya. Ya, ini formulasinya. Dan langkah ke-8, ini dia teman-teman. Langkah ke-8-nya kita ulangi lagi proses compostingnya. Ya, jadi bersyukur sekali. Dan sejak itu saya menggunakan pupuk-pupuk ini untuk melakukan urban farming di sekitar rumah saya. Dan inilah aktivitasnya. Bersyukur banget bisa merasakan sayuran, buah-buahan, walaupun bentuknya buah sayur ya, artinya tomat, timun, dan sebagainya. Nah, walaupun tidak punya lahan luas, kalau tadi kan di lahan tetangga saya pakai karena masih belum dibangun apa-apa. Nah, saya tetap juga bisa menanam pakai polybag gitu ya, untuk kemudian mendapatkan selada, aneka sayuran, dan sebagainya. Dan ya kalau tanah kita tidak bisa digali, kita bisa pakai metode raised bed, yaitu memberikan batu-batu di sekitar batu batako atau batu bata,
bisa pakai genteng dan sebagainya untuk kemudian menjadi semacam pot yang terangkat ke atas. Ya, jadi dia tidak digali ke bawah, angkat ke atas, kasih media tanam, baru kemudian kita tanam di sana. Dan waktunya panen, nah ini yang paling asik ya, memanen hasil apa yang sudah kita tanam di ke dalam kebun kita. Ya, jadi kita bisa melakukan composting untuk masa depan bumi kita, teman-teman semua. Saya mengibaratkan bahwa bumi kita ini seperti tempat kos-kosan gitu ya. Kita manusia numpang kos atau kita dapat kesempatan buat kos di situ. Kira-kira nih, misalkan teman-teman punya kos-kosan gitu ya. Teman-teman punya kos-kosan, bisa menampung 20 orang. Nah, dari 20 orang ini, teman-teman memperhatikan perilaku para peserta kos-kosannya kan sebagai pemilik kos-kosan, dan kok ada satu orang yang setiap hari itu senang sekali bersih-bersih selasar, nggak cuma kamarnya doang, tapi selasar juga. Dia nyiram tanaman, dia bersihin daun dan sebagainya. Nggak ada yang nyuruh, tapi memang senang menjaga kebersihan tempat tinggalnya. Nah, kira-kira nih teman-teman, kalau teman-teman punya kelebihan rezeki, siapa nih yang akan diberikan, yang akan diteruskan kelebihan rezeki tersebut? Misalnya ada terima makanan, ada sisa kue gitu. Ah, kasih si yang tukang yang suka nyapu itu deh. Ah, ini wah, ini ada rezeki lebih. Aku berbagi sama dia begitu kurang lebih. Nah, kita tinggal di bumi kita dan kita menjaga tempat tinggal kita. Niscaya pemilik tempat tinggal ini, bumi dan alam semesta ini, niscaya akan memberikan juga kebaikan untuk kita-kita yang dengan kesadaran ingin menjaga tempat tinggal kita. Karena kita tidak tinggal sendirian, kita adalah bagian dari kesatuan ekonomi besar gitu ya, kesatuan ekosistem juga, kesatuan komunitas, dan apa yang kita lakukan berdampak terhadap lingkungan kita. Kalau kita meniatkan yang baik, mudah-mudahan kita termasuk di dalam kategori orang-orang yang baik. Demikian yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan ini. Terima kasih teman-teman untuk kebersamaannya, dan ini media-media sosial saya. Silakan kalau teman-teman semua ingin melanjutkan silaturahmi, ngobrol-ngobrolnya, langsung saja disapa saja saya di dalam media sosial ini. Selama saya masih terkoneksi online, dengan senang hati saya akan hadir sepenuhnya untuk kemudian menjawab pertanyaan teman-teman semua. Oke, waktunya pertanyaan, dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke, sampai kemudian proses perekaman ini selesai, masih belum ada satupun dari teman-teman batch ke-44 yang hadir di dalam ruangan kelas ini, dan saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Rekamannya silakan dinikmati, dan slide-nya juga akan saya berikan, lalu e-book-nya juga akan saya berikan. Setelah itu kita punya waktu selama 4 minggu untuk sesi ngobrol dan tanya jawab secara chatting di grup WhatsApp. Ya, kalau misalkan memang membutuhkan katakanlah asistensi secara langsung, video call dan sebagainya, saya dengan senang hati, dan tinggal kita janjian waktunya saja. Bisa jadi begitu ya. Oke, teman-teman semua, terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga apa-apa yang sudah teman-teman pelajari bermanfaat, karena semakin banyak yang belajar tentang composting dan siap, mudah-mudahan semakin banyak juga sampah organik yang tidak berakhir di TPS maupun TPA di sekitar kita. Langkah kita terlihat sederhana, teman-teman, tapi semakin banyak yang melakukan, semoga semakin baik untuk kehidupan kita. Terima kasih, saya Andito. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.